Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin melakukan pemetikan cabai lagi. Padahal ini baru 3 hari, Sobat Tani. Baru 3 malam sudah saya petik lagi karena memang buahnya sudah ada yang merah-merah, dan dari permintaan bos yang sering ngambil cabai saya ini suruh metik karena harganya hangat. Nah, jadi harganya naik daripada yang kemarin lebih dari 5.000 naiknya, maka ya saya carikan kawan-kawan. Alhamdulillah ini dapat orang 4, 5, 6, 7. Nah, orang 7 yang kemarin saya badal metiknya orang 9. Ini sedapatnya, seandainya rampung separuh ataupun ya syukur kalau rampung semua. Dapat separuh tidak apa-apa. Ini saya akan berbagi tentang yaitu fase-fase perawatan cabai yang di situ memungkinkan untuk bisa menghasilkan cabai yang sehat sampai finish. Adapun pertama yaitu fasenya yaitu fase vegetatif. Namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu yaitu kesuksesannya dalam budidaya cabai ini menurut usaha manusia. Adapun semuanya tadi ada di tangan Allah. Ketika kita bicara sudah usaha maksimal tapi Allah mengatakan tidak, maka semuanya akan terjadi tidak. Tapi kita berusaha maksimal terus Allah mengatakan iya, maka akan terjadi iya. Dalam artian kata, kalau kita mengharapkan bagus, kalau memang Allah menghendaki bagus, akan terjadi bagus. Itu adalah manusia yang sifatnya hanya berusaha. 99% kita bisa berusaha, tapi 1% ada ketentuan di tangan Allah yang di situ bisa terjadi apapun. Pertama, kalau tadi saya ngomongkan fase vegetatif, ini saya bicara kembali lah itu tentang dari pertama penyemaian. Jadi budidaya cabai itu kalau sukses di penyemaiannya, maka menjadi penyemangat di dalam penanamannya. Nah, ketika penyemaiannya itu sudah rusak, maka itu dari sekian persen ya itu sudah memutuskan semangat kita untuk menanam pada saat yang kita harapkan. Misalkan bulan 2 akan menanam tapi ternyata seraannya hancur, maka mundur minimal ya 1 hari lagi, 1 bulan lagi untuk nyemai lagi ya. Jadi itu bisa menjadi kendala pertama, yaitu dalam budidaya cabai kalau menurut usaha yang sukses, yaitu ini versinya Kobe Tani. Pertama, persemaian harus kita bikin secara ya benar-benar di dalam perawatannya, sehingga pada saat dia penanaman dia tidak ada penyakit. Ini di dalam usaha penyemaiannya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu penanaman sampai yaitu usia cabai ini pecah dahan, masa vegetatif. Nah, di dalam masa vegetatif yang kita rawat Sobat Tani adalah batang dan daun dari kehidupan apa yang kita tanam tadi, itu batang dan daun, sehingganya pertumbuhannya, itu perawatannya itu bisa maksimal. Dia diusahakan tidak kena trip, tidak kena sejenis kutu-kutuan, tidak kena tungau. Nah, obat-obatnya kita siapkan untuk yang seperti itu, ataupun yang sifatnya dia bisa menjaga daun, menjaga dari pertumbuhan tanaman yang kita budidaya. Nah, setelah masa vegetatif ini sukses Sobat Tani, maka dia setelah lepas vegetatif menginjak generatif. Nah, di dalam masa generatif itu perlakuannya juga sudah berbeda. Mungkin dari pengaplikasian pupuk ataupun pestisidanya ini sudah lain dengan pada saat masa vegetatif. Karena generatif adalah pembuatan bunga, buah, dan pemasaan buah sehingganya sampai merah. Ini kalau kita samakan dengan pada masa vegetatif itu sudah jauh, karena kebutuhannya juga sudah jauh. Ibarat kita kalau dulu kita pada saat masih usia ya balita, itu makanannya yang halus-halus, yang sejenis bubur-bubur, ataupun menginjak agak keras sedikit. Tapi pada saat kita sudah mulai kelas 1 SD, sudah SMP, itu sudah lain. Ya, sudah lain apa yang
kita makan. Kenapa saya berbagi ilmu tentang ini Sobat Tani? Karena penanaman cabai di zaman sekarang dengan penanaman cabai di zaman dulu itu sudah jauh berbeda. Kalau dulu mungkin menanam cabai itu beli obat ataupun pestisida 1 kardus itu sudah mulai tanam sampai habis ya itu aja. Karena apa? Penyakitnya pada saat itu belum seperti sekarang. Jadi kalau sekarang ini penyakit sudah datangnya enggak kesangka-sangka. Hari ini kita semprot dengan tripnya yang ada ataupun penyakit trip di situ hama trip sudah hilang disemprot. Tapi besok lagi yang datang bukan trip lagi. Maka ketika kita siapnya hanya obat yang dari awal kita beli, belum tentu kita akan sukses di dalam budidaya cabai. Nah, sekarang kondisinya adalah melihat situasi dan kondisi. Ketika memang membutuhkan obat trip, ya kita beli obat trip. Ketika kita membutuhkan obat tungau, kita yaitu beli obat untuk membasmi tungau dan selanjutnya. Begitu juga pupuk. Pada saat musim hujan dengan musim panas sudah jelas berbeda. Maka ketika kita budidaya terus kita satu berpatokan dengan saya pernah nanam pakai pupuk ini bagus. Nah, pada saat bulan ini belum tentu pupuk itu diterapkan bisa bagus. Maka kita sebagai seorang petani supaya bijak di dalam membaca situasi dan kondisi tanaman yang kita budidayakan. Terutama kita adalah dalam kondisi ini perlawanan dengan iklim ataupun cuaca. Pada saat ini kan kita tidak ngerti cuaca itu sekonyong-konyong. Yang perkiraan kita bulan ini musim panas tapi masih manjang musim hujan. Begitu juga sebaliknya. Nah, saya bicara tadi dari mulai persemaian fasenya, terus itu namanya fase pembibitan, terus fase vegetatif, dan terus saya bicarakan tentang generatif. Nah, di generatif inilah kalau kopi tani ini masa-masa yang krusial untuk perawatan buah. Karena apa? Ketika buah yang sudah nampak lengket di setiap ketiak daun ini ada Sobat Tani. Setiap daun ini ada buahnya. Bahkan ini kan dua-dua Sobat Tani. Ini seperti ini. Setiap ketiak daun ini ada. Ini diusahakan sampai finish. Ini masuk karung dan tertimbang sehingganya menjadi uang. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk merawat ini Sobat Tani, ini prosesnya sangat berat. Apabila cuaca yang ekstrim, kita bisa menghabiskan dana banyak. Yang seharusnya nyemprot itu kita bisa 5 hari sekali, maka bisa di situ harusnya kembali yaitu 4 hari sekali ataupun 3 hari sekali untuk penjagaan. Nah, ini kebetulan kemarin sudah disemprot. Nah, malah hujan. Alhamdulillah, tapi masih ada ini tanda-tanda fungisidanya masih ada yang lengket. Itu tadi dipakaikan perekat Sobat Tani. Jadi kembali lagi seperti itu di dalam perawatannya dari mulai fase pembibitan, fase vegetatif, terus fase generatif. Nah, untuk kopi tani apabila buah seperti ini tidak terlalu memikirkan daunnya kopi tani Sobat Tani. Jadi saya tidak terlalu memikirkan daunnya. Karena kan apabila buah yang sampai ujung sekarang ini hampir finishing seperti ini, dan bawahnya sudah dipetik dari 5 kali, masih seperti ini buahnya, ini artinya buah itu banyak. Nah, kita rawat aja buah yang sudah kelihatan, supaya buah ini bisa aman dari, khususnya yaitu kalau sudah pemetikan kayak gini, untuk busuk basah ini jarang Sobat Tani, tapi antraknos yang menyerang. Dan fusariumnya insya Allah kalau sudah lebih dari 4 kali pemetikan kok dia aman, kecuali di sawah terus tenggelam kebanjiran, itu insya Allah aman juga. Seperti punya kopi tani ini, kalau kita lihat dari batangnya tidak ada menandakan untuk adanya gejala fusarium ataupun layu bakteri. Nah, alhamdulillah buahnya semuanya bisa masih dalam kondisi sehat seperti ini, dan ya mudah-mudahan bisa sampai finish, karena ini sudah melakukan pemetikan kelima kali 6 ini. Kalau saya petik 1 minggu Sobat Tani, ini terkumpul di batang dan hampir merah semua. Saya harus
mengajak kawan entah berapa orang, dan di sini daerah PT ini maka agak sulit untuk mencari tenaga kerja Sobat Tani. Jadi itu makanya pada baru ini 3 malam insya Allah itu sudah saya petik lagi, kondisi buahnya seperti ini. Jadi saya karena ya penjagaannya juga, kalau terlalu banyak yang merah nanti kita malah agak repot Sobat Tani. Jadi penjagaan malam misalkan, dan terus siangnya penjagaan dari penyakit, itu saya khawatirkan yang luka sedikit tidak laku terjual, tapi apabila sebentar-bentar dipetik semuanya bisa kejual. Itu masa pembibitan, vegetatif, terus generatif Sobat Tani. Adapun fungisida yang saya pakai kemarin itu, mohon maaf masih ada tentang kalsiumnya yang belum saya sampaikan kemarin itu, yaitu kalsiumnya saya memakai Starkal Sobat Tani. Starkal itu 1 kilo hanya 15.000. Nah, tapi alhamdulillah karena memang dia 90 berapa persen gitu, hampir 100% itu kalsium kandungannya, maka bagus sekali untuk cabai. Saya ngomongkan bagus itu karena di cabai tempat saya akur dengan itu. Terlepas kalau Sobat Tani memakai tidak cocok, mohon maaf. Itu adalah menurut versinya Kobe Tani. Kobe Tani mengatakan bagus karena pengalaman yang Kobe Tani selama ini saya selalu memakai itu. Oleh karena itu Sobat Tani, apapun yang ada di dalam video Kobe Tani seandainya kurang pas dengan pemikiran Sobat Tani, Kobe Tani mohon maaf dan mohon dimaklumi, karena itu memang pengalaman yang Kobe Tani alami. Jadi saya tidak mencari pada saat tanaman seperti ini Sobat Tani, terus kita datangi, kita membawa pupuk-pupuk, membawa obat-obatan dengan saya mempromosikan karena saya tidak dapat endorse. Jadi mohon maaf ya, apa yang saya lakukan itu yang saya bagikan. Dan saya tidak terikat pada satu produk, obat satu paket itu tidak. Misalkan dari salah satu perusahaan itu tidak. Ini benar-benar apa yang saya alami dalam keseharian, dalam usaha, yaitu mencari maisha Kobe Tani seperti ini. Dan apa yang Kobe Tani lakukan ini insya Allah seandainya saya ingat, itu saya bagikan semua. Belak-belakan tidak ada yang saya tutup-tutupi. Itu tadi dari fungisidanya saya tambahkan Starkal, bukan fungisidanya, untuk penyemprotannya kemarin aplikasinya saya memakai yaitu Menzet yang 82 WP kalau tidak salah itu ya kandungannya, terus pakai metil tiovanat dari Topsin, terus saya tambahkan kalsiumnya dari Starkal. Ya, saya adalah orang yang selalu mencampur Sobat Tani, dan mohon maaf kalau memang ini kurang pas cara saya. Ini cukuplah saya yang menjalani mencampur, karena banyak yang kayaknya itu mempunyai kepercayaan bahwasanya mencampur itu kurang efektif. Tapi kalau saya, karena airnya sekali dalam satu tangki, waktunya sekali dalam satu tangki, tenaganya sekali dalam satu tangki, maka yaitu saya mencampur dan alhamdulillah hasilnya juga seperti ini. Ya, saya tidak rekayasa, ini di kebun Kobe Tani, dan ini saya banyak yang bertanya, saya tanam 18.000 batang. Mohon maaf untuk yang bagian sana Sobat Tani, itu saya melakukan penimbunan pupuk, dan sebenarnya dalam minggu ini saya harus sudah memasang plastik karena bibitnya sudah siap tanam. Nah, karena tenaganya belum ada dan hujan terus, maka masih mundur terus. Nah, ini ya untuk yang sebelah sana itu berkisaran 11.000 Sobat Tani. Nah, ini sebagai motivasi juga, mohon maaf ya, bukan istilahnya pamer, tapi saya motivasi kepada seluruh petani yang bisa mendapatkan channelnya Kobe Tani ini. Kobe Tani budidayanya seperti ini. Jadi yang sini sudah metik 6 kali, ini untuk hari ini 6 kali Sobat Tani, kemarin 5 kali. Nah, ini 6 kali petikan, tapi yang sebelah sana 11.000 batang saya sudah mau nanam lagi, sehingganya yang di sini belum sampai habis. Nah, di sana sudah memasuki masa generatif Sobat Tani. Jadi itu
cara-cara kopetani dalam berusaha di bidang pertanian. Dan semuanya itu saya untuk bekerjanya itu, untuk cara yaitu pengolahannya itu hanya sekian persen yang membutuhkan tenaga kawan, itu terutama pada saat pembedengan dan pemetikan aja. Untuk selanjutnya itu saya kerjakan sendiri dalam ya sambilan untuk mencari rumput Sobat Tani, karena saya juga memelihara ternak sapi. Saya kira itu saja. Untuk lain kali saya masih akan berbagi lagi, dan seandainya ada yang kurang berkenannya ataupun masih ada kurang jelas, tolong ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau komentar itu sifatnya request video akan saya bikinkan, dan kalau seandainya saya bisa menjawabnya insya Allah akan saya jawab. Dan Sobat Tani bisa tahu di channel Kopetani itu berapa pertanyaan yang tidak saya jawab. Semuanya insya Allah ada balasannya. Jadi boleh dilihat sesibuk apapun saya di dalam usaha pertanian dan peternakan, saya tetap yaitu akan meluangkan waktu insya Allah untuk selalu melayani, berbagi, agar semuanya itu ada manfaatnya baik bagi diri saya sendiri ataupun bagi Sobat Tani. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.